disuruh melepas iman itu ada kayak katanya dia itu kayak ada Al-Quran gitu dibuka, terus mereka berdua disuruh telanjang, disuruh dudukin itu, disuruh duduk di atasnya. Melihat teman saya yang pertama tadi duduk, teman saya yang kedua ini mungkin masih tersisa iman di hatinya, dia itu nggak sampai hati gitu mas, kayak mau menduduki itu dalam keadaan telanjang itu tadi. Dengan cara kayak tadi, walaupun kita sudah 1,5 jam di rumahnya, itu dia pokoknya gitu, saya nggak mau ngasih teman-teman saya uang haram ini biar saya nikmati sendiri, dosa-dosa saya tanggung sendiri gitu. Sampai saat ini, sampai saat ini masih apa ya, masih WA-an, masih aktif. Kemudian juga kadang kalau ngopi juga masih sering bareng-bareng. Terakhir itu Januari 2026 kemarin ngopi bareng. Ya dia nggak bilang alhamdulillah gitu sih, sejauh ini nggak ada masalah gitu. Kayak 3 tahun itu nggak pernah mengalami apa ya, kesialan atau nggak pernah mengalami apa gitu. Entah belum, entah bagaimana gitu. Berarti sampai saat ini beroperasi ya? Masih beroperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Lesta Misteri, terima kasih yang sudah hadir dan klik video ini. Jadi di malam ini kedatangan lagi narasumber yang bernama Mas Jen nih dari kota Surabaya. Jadi part satunya itu bisa diklik di samping saya nih sobat. Jadi di kisah kali ini itu Mas Jen pernah mengantar pelaku pesugihan babi ngepet. Nah gimana nih ceritanya nih, saya juga penasaran. Kita sapa dulu Mas Jen. Apa kabar Mas Jen? Alhamdulillah masih dalam keadaan baik mas. Gimana nih? Masih ini ya, sehat-sehat baik ya? Alhamdulillah. Oke Mas Jen, nah kemarin kan ceritain yang mati suri tuh. Nah sekarang ini lanjut ke babi ngepet nih. Nah ini Mas Jen ini mengantarkan babi ngepet, apa itu temennya apa gimana tuh? Iya itu ceritanya karena ya kesulitan ekonomi lah. Seperti itu akhirnya mereka memilih jalan pintas untuk ke situ gitu. Karena saya ini orangnya kepoan, apalagi di hal-hal yang berbau supernatural gitu, ini saya memutuskan untuk ikut gitu. Biar satu jadi ilmu tambahan juga, yang kedua apakah benar sih manusia itu bisa menjelma menjadi babi seperti itu. Nah itu ya pakai kain-kain gitu ya? Iya. Oke, tahan dulu ya Mas Jen ya. Bagi sobat semua yang penasaran bisa tonton sampai akhir biar nggak salah paham. Dan bagi sobat semua yang ingin bagian kisahnya di Lensa Misteri bisa hubungi kami di nomor di samping saya ini sobat. Berada lokasinya di Sukoharjo, Pasuruan, Jawa Timur. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan mari kita mulai. Oke Mas Jen, nah ini ceritanya gimana tuh, awal di tahun berapa nih? Oke, itu terjadi di tahun 2022 kemarin mas, 4 tahun yang lalu lah. Oh kemarin ya berarti? Iya, masih 4 tahun yang lalu. Jadi itu setelah lulus kuliah itu saya nggak langsung dapat pekerjaan mas, jadi masih menganggur lah selama 1 tahun. Udah ngelamar kesana kesini tapi nggak ada panggilan, kadang udah interview tapi belum diterima, seperti itu. Nah, pada saat itu karena kita satu tongkrongan, itu adalah satu ide, sebut saja dari Mas Roni itu ya. Mas Roni itu punya ide untuk itu ikut pesugihan babi ngepet seperti itu mas. Terus saya bilang, saya kira itu cuma bercanda, ada-ada saja gitu loh, ini serius gitu. Di rumah dukun bernama ini, di alas ini itu ada gitu. Mohon maaf mas, ini Mas Roni ini takutnya ini nama samaran atau gimana? Iya, nama samaran. Oke. Nah itu apa namanya, beneran tak kamu ini? Saya bilang gitu, saya meyakinkan diri. Ternyata dia bilang iya beneran gitu. Nah satu tongkrongan itu isinya 4 orang mas, termasuk Mas Roni ini sama saya, terus sama 2 teman yang lainnya. Itu jadi berangkatnya 4. Nah pada hari yang ditentukan, nah itu kita berangkat berempat lah, naik 2 sepeda, goncengan 2-2 ke rumah dukun tadi. Rumahnya itu, dukunnya itu kayak di tengah hutan, jadi sudah nggak ada tetangganya sama sekali. Kemudian juga sudah di tempatnya terpencil.
Cuma sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke hutan situ ada satu musola. Saya bilang satu musola yang kayaknya udah lama nggak kepake. Tapi kalau saya lihat dalamnya itu masih bersih. Karena saya takut ke situ, akhirnya saya tunggu aja dah di musola gini. Mohon maaf Mas, ini daerah mana Mas? Daerahnya masih daerah Jawa Timur saja. Oke. Ini daerah Jawa Timur saja, cuma udah pelosok lah itu Mas. Nah, beneran tak kamu nggak mau ikut? Bilang, katanya mau lihat. Enggak lah, saya cuma nunggu di musola sini saja. Nanti hasilnya gimana ceritakan ke saya gitu. Ya, saya nunggu di musola itu, mereka bertiga berangkat lah. Nah, selang 1 jam, salah satu dari mereka itu datang ke musola sambil nangis. Ya, loh kenapa kok kamu nangis gitu? Aku disuruh, yang katanya tadi, yang pertama itu udah dibaca mantrai, mereka sudah sudah mengatakan hajatnya mereka ke mbah dukunnya tadi atau ke juru kuncinya tadi. Kemudian syarat pertama itu dia disuruh makan daging mentah Mas. Jadi nggak tahu itu daging apa, yang jelas itu warnanya putih, terus itu mentah, dagingnya itu mentah. Kemudian terus kamu makan, saya bilang gitu. Iya saya makan gitu. Nah setelah makan daging mentah, kita bertiga itu disuruh lihat sumur tua Mas. Disuruh melihat sumur tua. Kemudian kita lihat satu persatu. Terus sama lihat apa di sumur itu? Saya tanya bilang gitu. Saya lihat itu ibu saya disiksa, adik saya disiksa, terus ayah saya itu ditusuk besi dari dadanya ini sampai tembus ke belakang. Terus kata mbak dukunnya itu gini, kalau kamu tega keluarga kamu digitukan, maka kita lanjut ke persyaratan berikutnya gitu Mas. Tapi kalau kamu nggak tega, pergi saja ke temanmu yang ada di musola, ajak kamu minta bimbingan dia supaya kamu tobat, bilang gitu. Mbak dukunnya itu tahu kalau saya sedang nunggu di musola itu tadi gitu. Padahal kita ya gak janjian, kemudian gak ada kontak sebelumnya ke mbak dukun tadi, tapi mbak dukunnya itu tahu kalau saya ada di musola. Jadi kalau kalian bertiga itu tega melihat keluarga kalian nanti diginikan, ayo lanjut. Kalau nggak tega, kamu cepet-cepet tobat, minta ajari temanmu yang ada di musola gitu. Akhirnya satu tadi dari teman saya tadi langsung lari ke musola sambil nangis, bawa sepeda tadi. Kemudian cerita sama saya kejadiannya, kalau kejadiannya seperti itu. Akhirnya karena saya kasihan, di musola itu alhamdulillah airnya masih nyala, langsung saya mandikan di situ Mas. Saya suruh mandi, kemudian saya suruh wudhu, saya salat tobat di situ, sama dia salat tobat di situ. Kemudian saya tanya lagi, terus sing dua gimana gitu? Sing anak dua tadi katanya masih kuat, mau ikut ritual selanjutnya, kayak gitu Mas. Ikut ritual selanjutnya, kemudian jangka 1 jam lagi, datang lagi teman saya satu, nangis juga, gimana gitu? Aku gagal, tanya gitu. Lo gagal apa gitu? Di syarat kedua saya nggak bisa gitu. Emangnya syarat kedua gimana? Saya bilang gitu. Saya ini mohon maaf ya untuk saudara-saudara yang lain. Itu sama dukunnya itu disuruh melepas iman Mas. Disuruh melepas iman itu ada kayak katanya dia itu kayak ada Al-Quran gitu, dibuka. Terus mereka berdua disuruh telanjang, disuruh dudukin itu. Disuruh duduk di atasnya. Melihat teman saya yang pertama tadi duduk, teman saya yang kedua ini mungkin masih tersisa iman di hatinya, dia itu nggak sampai hati gitu Mas, kayak mau menduduki itu dalam keadaan telanjang itu tadi. Akhirnya mbah dukunnya tadi mungkin tahu, wis nyusul koncomu tobat pisan, katanya gitu. Nyusul teman kamu tobat juga, pergi ke musola itu, katanya gitu. Akhirnya dia karena sepedanya cuma tinggal satu, dia ninggalkan teman yang satunya tadi ke musola. Terus saya bilang gini, loh kok ditinggal? Saya bilang gitu, temennya kok ditinggal? Iya, saya ikut berikutnya, persyaratan yang berikutnya gitu. Nah, saya kenapa? Aku gagal, aku gak tego, soalnya aku juga melunggui Al-Quran gitu, dalam keadaan telanjang kayak gitu. Kemudian karena dia menyebut saya menduduki Al-Quran dalam keadaan telanjang, saya refleks Mas. Refleks itu emosi, kemudian sebagai seorang muslim ya Mas ya, emosi, tangan saya ini gemeter, langsung saya gampar Mas, prak gitu.
Terus dia itu bilang gini, wis gak apa-apa wis tandang ngono aku wis pukulono gitu. Aku pukulono aku apa yo pukulono sak puasmu gitu. Sak puasmu sing penting sing akan aku dosa aku wis kafir bilang dia gitu. Aku wis musyrik aku wis kafir bilang gitu. Tapi karena dia tadi sudah sempat mau menduduki itu, jangan masuk ke musola dulu. Saya bilang gitu. Entah saya itu menghakimi secara sendiri, entah saya itu gimana. Kayak enggen iki gak pantes ge awakmu. Awakmu kudu tobat sing temenan dhisik. Saya bilang gitu. Kamu harus tobat yang betul-betul dulu. Saya sama teman saya tadi bawa ember, saya mandikan tapi saya mandikan masuk ke musola, saya mandikan di halamannya musola tadi. Ya untung musolanya itu sepi, nggak ada orang lewat, dan itu juga sudah sore, sekitar jam 4 sore. Saya mandikan di situ, kemudian dia sudah merasa kayak dirinya sudah bersalah sama sekali, saya ajak salat tobat lagi. Yang kedua, saya tuntun baca syahadat, sampai baca syahadat itu dia itu bibirnya itu kayak nggak kuat gitu mas, bergetar gitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, saya bimbing itu gitu aja. Padahal jadi, sebelumnya Islam ya? Padahal sebenarnya bisa. Terus cuma bibirnya itu bergetar. Ayo teman saya yang satunya itu gitu. Ayo bikin tobat mumpung ada zen di sini gitu. Jadi saya bimbing setengah jam itu baru bicara asyhadu gitu, baru terbaca-baca itu pun dalam waktu 1 jam. Yang 1 jamnya gitu aja. Dan saya emosi ya. Asyhadu pas gitu saya pukuli gitu memang mas. Saking saya kesemetan, teman saya tadi juga kesemetan, emosi, nahan emosi karena masa teman itu sudah Islam 25 tahun, masa syahadat aja gak bisa gitu. Apa gara-gara melihat Al-Quran yang diduduki tadi gitu. Dalam hati saya mungkin seperti itu. Kemudian 1 jam, 1,5 jam dia sudah bisa. Saya ikut aku gitu. Dalam hati saya ketika saya ngimami sholat tobat itu, ya Allah saya nggak tahu mereka berdua ini habis melakukan dosa apa. Tapi saya yakin Kau Maha Pemaaf. Di dalam pikiran saya cuma seperti itu aja. Kemudian setelah selesai jam 5 sore kok gak balik-balik, yang ketiga itu gak balik-balik. Kemudian 5:30 sore karena memang musolanya itu sudah kayak gak kepake, saya pakai sendiri salat maghrib sama teman saya berdua tadi, saya salat di situ. Nah di 6:30 teman saya yang ketiga itu sudah balik bawa tas yang tadinya itu nggak bawa apa-apa, dia bawa tas hitam. Kemudian saya ayo pulang gitu, dia ngajak kita bertiga pulang, ya wes saya pulang gitu. Itu apa? Ini buat ritual. Ketika aku delok saya bilang gitu, saya boleh lihat gitu. Iya boleh dilihatkan. Itu yang dilihatkan ke saya itu ada minyak wangi, kemudian ada kain hitam, kemudian lilin warna merah, sama telur. Nggak tahu telur apa itu. Telurnya itu 3 biji. Kemudian dia ngajak pulang, ya saya pulang gitu. Nah ketika mau digonceng, dia nggak mau, dia maunya jalan kaki. Terus bilang gini, loh ayo dari sini ke rumah itu jauh gitu, sekitar ada 15 kiloan lah mas gitu. Dari rumah itu jauh gitu, ini di tengah hutan, saya bilang gitu. Terus dia bilangnya gini, kalau tadi kita berangkatnya sama-sama, sekarang jalan kita udah beda. Dia jawabnya gitu. Jadi aku pulangi, aku mlaku ae wis. Jadi aku jalan kaki saja gitu. Aku jalan kaki saja. Nanti tungguin aku di pertigaan sebelum masuk desa. Dia pesennya gitu. Tungguin aku di pertigaan sebelum masuk desa. Yakin tak kamu jalan kaki tak? Yakin tak kamu jalan kaki tak? Gitu. Ya yakin. Akhirnya dengan berat hati kita tinggal. Kita cuma pulang bertiga. Nah pas kita mau nyampe di pertigaan desa, kan sudah malam mas, sudah jam 7:30 itu. Dalam lampunya juga di situ ada cuma remang-remang. Nah kita dari Jawa itu kayak dari kejauhan itu kita lihat apa kayak kucing, apa kayak apa hitam-hitam gitu duduk di pertigaan desa itu tadi, di tugu pertigaan desa. Setelah dekat ternyata itu babi mas, kayak babi gitu. Ono babi gitu, yang teman saya bilang gitu. Kemudian tak deketi, dia masuk ke dalam semak-semak. Babinya tadi masuk ke dalam semak-semak. Nah setelah 5 menit keluar, yang keluar itu teman saya itu yang berhasil tadi. Terus dia bilang gini, nah sekarang kamu sudah lihat wujud saya yang sesungguhnya. Kalau saya tadi
berangkatnya bareng kamu, sekarang kita sudah jalannya masing-masing gitu mas. Itu ya sudah dalam bentuk babi tadi masuk ke dalam semak, kita jagrak sepeda, yang keluar dari semak-semak itu teman saya tadi. Nah itu babinya seperti apa tuh? Kayak babi pada umumnya, cuma bulunya itu hitam. Bulunya hitam. Terus itu setelah kejadian itu kita pulang mas, kita menjalani kehidupan masing-masing. Nah 2025 akhir kemarin kita itu kayak reuni tipis-tipis gitu lah mas, ngopi bareng-bareng, tapi kita cuma bertiga tanpa satu orang tadi. Terus satu orang tadi bilang, teman saya itu bilang gini, ayo kita ngunjungi teman kita gitu, ngunjungi ke rumahnya gitu. Emang kamu tahu di rumahnya di mana gitu? Tahu gitu. Ya kita kunjungi ke rumahnya, nggak ada mas, rumahnya kita itu sudah nyari kemana-mana itu nggak ada. Terus kita tanya sama tetangganya, rumahnya mas ini di mana ya gitu. Oh ini mas, nah yang ditunjuk itu rumah gedong mewah 3 tingkat, yang 2 tingkat di biasa, yang 1 tingkat itu kayak di dalam tanah gitu. Jadi tingkat 3 ada kolam renangnya, ada mobilnya, sepedanya itu sporty semua. Kemudian kita masuk. Lah kita masuk, dia yang nyambut. Oh, teman lama gitu. Nah, ngobrol di rumahnya itu ada 1 jam, nggak dikasih minum sedikit pun, nggak dikasih makan, atau cemilan-cemilan itu nggak ada. Justru setelah kita ngobrol panjang lebar 1,5 jam itu ya, kita diajak makan di warung depan rumah, warung sederhana gitu, kayak tempat tongkrongan, tempat ngopi. Akhirnya gitu, terus teman saya itu kayak nyindir gini, soge gak gelem apa metu duwike gitu, atau kalau sudah kaya gak ada cemilan sedikit pun di rumahnya, atau minuman-minuman. Temannya ini sudah jauh-jauh dari rumah gitu. Memang orangnya pelit? Enggak. Terus dia bilangnya tuh gini, aku gak mau ngasih makan temanku pakai uang haram, dia jawabnya gitu. Jadi biarkan dosa ini saya tanggung sendiri, saya nggak mau menjerumuskan teman-teman saya nggak mau ngasih makan minum saya sama pakai uang ini, biar dosa ini saya nikmati sendiri. Istilahnya dia itu ngomongnya begitu. Dan dia yang ngajak kita itu makan di tempat sederhana tadi itu mas, tapi dia minta bayari gitu. Jadi aku sampean bayari ya gitu soalnya nggak ada duitku, aku mau nraktir sampean nggak ada duit iki, kayak gitu. Terus kita tanya sampean operasinya itu gimana, terus cari uangnya itu gimana gitu. Terus ya sama dia dijawab, ya kalau saya beroperasi itu nggak di daerah sini, saya cari daerah yang jauh biar nggak ada yang curiga gitu. Terus teman saya tadi tanya gini, lah terus tetangga sini apa nggak curiga, yang dulu rumahnya itu sederhana sekarang sudah dibangun sedemikian mewah, kemudian dengan mobil, dengan itu gitu. Nggak, saya bilang itu kalau ayah saya itu pekerja petani kelapa sawit di Kalimantan gitu. Terus hasilnya buat bangun rumah ini gitu. Jadi kalau setiap ada keluarga atau tetangga yang tanya itu, saya jawabnya mesti gitu, ini kiriman dari ayah saya yang di Kalimantan gitu. Memang dia kayak korban itu mas, broken home. Jadi ibunya sama bapaknya kan cerai, ibunya sudah meninggal, bapaknya kerja gitu, tapi nggak tahu kerja kemana. Jadi dia memang di rumah itu sendiri gitu. Jadi karena mungkin sudah terhimpit ekonomi gitu, akhirnya dia memilih jalan pintas itu. Tapi semenjak kaya itu dia sudah bergelimang harta, terus uangnya sudah banyak, sudah punya apa yang dia inginkan selama ini gitu. Tapi tetap sama kita masih sekarang tetap ada komunikasi gitu. Jadi di warungnya itu juga kita tanya-tanya banyak mas, kayak operasinya gimana, kemudian cara ritualnya gimana dijelaskan. Jadi kalau setiap malam Jumat itu lilinnya itu dinyalain, terus ada mantra dari dukunnya tadi, kemudian dia berangkat sendiri, nanti dia pulang di tempat tempat bunga atau di tampah lah ya, kalau bahasa orang Jawa, di tampahnya tadi sudah penuh uang yang dari dia target itu. Jadi kalau siang dia jalan-jalan nyari target rumah yang ingin dijarah lah ya bahasanya, dijarah,
malamnya dia beraksi kayak gitu. Itu caranya dia ritual gitu. Tapi nggak apa ya, saya salutnya itu gitu. Walaupun dia sekarang sudah kaya, sudah tetap nggak sombong sama kita. Terus dia menjaga teman-temannya. Walaupun dengan cara kayak tadi, walaupun kita sudah 1,5 jam di rumahnya, itu dia pokoknya gitu. Saya nggak mau ngasih teman-teman saya uang haram ini biar saya nikmati sendiri, dosa-dosa saya tanggung sendiri gitu. Sampai saat ini, Bro? Sampai saat ini masih masih WA-an, masih aktif. Kemudian juga kadang kalau ngopi juga masih sering bareng-bareng. Terakhir itu Januari 2026 kemarin ngopi bareng. Ya sama yang diceritakan itu. Gimana cara ritualnya, terus apa nggak ada tumbalnya gitu. Terus dia bilang nggak ada tumbalnya ya saya sendiri gitu. Kalau misalnya saya sudah meninggal ya ini sudah putus di saya gitu. Terus saya tanya kepingin menikah, berumah tangga gitu. Terus dia jawabnya, enggak, saya mau melajang saja. Waduh, ini kira-kira nanti tobat apa enggak ya? Ya semoga aja ya. Kalau tobat enggaknya, kayak kita itu sebenarnya sudah sering mengingatkan Mas. Mengingatkannya, jadi kita hidup di dunia 70-80 tahun lah paling lama gitu. Yang kita cari ya, betul kita butuh bekal untuk hidup gitu, tapi apakah sampai segitu gitu. Terus jawabannya dia, gak apa-apa, dosa-dosa saya tanggung sendiri gitu. Yang penting saya tidak mengajak orang lain, sudah saya nikmati saya sendiri. Apa yang saya inginkan dulu yang tidak saya dapatkan dari orang tua saya, sudah bisa saya cari sendiri walaupun dengan jalan yang seperti ini gitu. Jawabannya mesti gitu. Jadi kita mau menasehati, bagaimana kalau jawabannya, responnya dia sendiri sudah seperti itu kayak gitu. Nah terus untuk yang teman-temannya nggak boleh makan uang haram ya, nah itu nanti takutnya efeknya apa kalau misalkan kemakan gitu? Kayaknya dia sih, saya kurang tahu efeknya bagaimana, tapi kayak dari gelagatnya itu dia sengaja itu kayak biar kita gak ketrembesan dosanya, mungkin gitu mungkin Mas. Jadi itu kayak biar hasilnya dia menjarah orang-orang itu, biar dia nikmati sendiri saja gitu. Ini nggak apa-apa ya kalau seumpama Mas itu tadi lihat? Iya, gak apa-apa. Semoga jadi pelajaran ya. Iya, semoga jadi pelajaran untuk kita semua lah gitu. Toh dia ya hidupnya sekarang sudah enak, sudah dengan jalan yang dia pilih maksudnya. Nah itu kalau seumpama itu kan biasanya kan ada yang nunggu di lilinnya tersebut. Iya. Nah itu sendirian. Iya, pernah juga saya tanya gini, kalau yang di TV itu kan gitu, kalau misalnya mau ketahuan itu lilinnya itu gerak-gerak gitu, saya perjelas gitu. Terus biasanya kalau ditiup itu jadi orang gitu. Enggak, aliasnya nggak seperti itu. Ya wis kita nyalakan, kita ya berangkat gitu. Kalau kita ketahuan ya wis apesnya kita, kalau nggak ketahuan ya lancar gitu. Tapi semenjak sampean antarkan dulu 2022 dulu sampai sekarang alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Kayak ya dia nggak bilang alhamdulillah gitu sih, sejauh ini nggak ada masalah gitu. Kayak 3 tahun itu nggak pernah mengalami kesialan atau nggak pernah mengalami gitu. Entah belum, entah bagaimana gitu. Berarti sampai saat ini beroperasi ya? Masih beroperasi. Ya kayak dugaan saya sih ya masih beroperasi. Ya berarti belum belum terkena apesnya nanti atau apa? Iya. Nggak ngajak atau apa gitu teman sampean? Nggak ngajak. Jadi mungkin teman saya yang 2 itu tadi sudah tahu persyaratannya kayak apa, kemudian sudah tahu beratnya seperti apa, terus apa yang akan dikorbankan jika dia seperti itu gitu. Jadi teman saya yang 2 ini mungkin sudah memang tobat, benar-benar tobat. Jadi sudah nggak tega kalau keluarganya seperti yang ada di dalam sumur yang mereka lihat tadi, terus nggak tega jika harus melakukan persyaratan-persyaratan yang berat tadi gitu. Berhubung karena teman saya yang sudah berhasil ini, kalau saya bilang itu tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga gitu ya Mas ya, mungkin tega saja jika keluarganya seperti itu. Toh mereka itu juga tega meninggalkan saya gitu. Mungkin kalau yang saya pikirkan sekilas itu seperti kayak gitu. Terus cara sistem kerjanya pakai apa? Ya kalau yang saya lihat itu ya ditanyakan juga ya apa cara nih gitu. Ya wis dihidupkan lilinnya, terus baca mantra itu, kemudian pakai sarungnya itu tadi,
Ya wis gitu. Cuma untuk melihat secara langsung ketika dia berubahnya itu kita nggak sampai mau tahu ke dalam situ gitu. Karena di rumahnya sendiri kita cuma boleh di ruang tamunya saja. Bahkan ketika kita mau ke kamar mandi, numpang ke kamar mandi itu Mas ya, di rumahnya itu kita disuruh numpang di depan gitu, di tetangganya atau di musola depan gitu. Nggak boleh masuk terlalu dalam ke rumahnya gitu. Oh, sampai segitunya ya. Iya. Terus yang jubahnya tadi warna apa kira-kira? Warna hitam. Warna hitam. Iya, jadi kayak kain satin halus gitu, warna hitam. Itu yang ditunjukkan kita ketika pulang dari rumah dukunnya itu. Oh, berarti langsung diliatin ke sana. Iya, pas dia sudah keluar, saya tanya dapat apa. Jadi kan dia kan berangkat itu kan nggak pakai apa-apa Mas. Pulangnya kan bawa tas itu sampletan ransel itu. Nah itu dibuka, disepilin satu-satu. Ada lilin, ada telur, ada bunga, ada apa namanya kain. Gitu. Berarti telurnya dari sana. Ya. Kalau seumpama pecah atau apa? Ya mungkin itu sudah urusan dia sama dukunnya itu mungkin Mas. Lilinnya juga kalau misalnya saya berpikir kalau lilinnya sudah habis mungkin ya dia akan kembali ke situ lagi. Oh berarti didaur ulang. Iya ada refillnya mungkin. Ada refillnya gitu ya. Wah ngeri juga ya. Dan ini sama nggak Mas? Sama kayak apa itu di tempat dukunnya tadi ada selain babi ngepet atau apa gitu ada lagi nggak? Kalau yang saya tahu cuma itu saja sih Mas. Cuma babi ngepet itu saja karena terkenalnya seperti itu gitu. Awalnya sih cuma sekedar berita angin, sekedar dari bisik-bisik orang-orang gitu. Ternyata sama dia itu benar-benar disurvei ke tempat orang itu ternyata memang benar-benar ada gitu. Nah, kalau seumpama nyuri ke bank ATM gitu gimana? Gak bisa katanya Mas. Jadi yang memang dituju itu siang itu dia sudah jalan-jalan Mas. Jalan-jalan mencari target rumah yang mau dia curi atau mau dia eksekusi itu siangnya. Nah malamnya baru dia itu. Tapi tetap aksi. ATM nggak bisa ya? Karena apa? Kalau pendapat saya sih itu kan mekanika Mas kayak sistem gitu. Kalau di orang kan kebanyakan orang kan nyimpen uang kan kayak di brankas, kemudian kalau nyimpen di rumah ya di brankas atau di lemari gitu. Kalau yang dia itu kan yang dicuri kan uang pribadi gitu, uang pribadi maksudnya milik satu orang gitu. Kalau di ATM itu kan satu sistem, dua itu kalau saya pernah belajar kayak supernatural di tempat saya dulu itu kalau jin dan sebagainya itu Mas auranya itu mengandung sinar inframerah atau infrared itu. Sedangkan kalau alat-alat elektronik itu mengandung sinar UV. Jadi kalau inframerah ketemu UV itu jadinya bisa netral. Jadi bisa kayak gak berpengaruh apa-apa kayak gitu. Oh gitu ya. Sama kayak tubuh kita. Ketika kita berani, kita bisa memancarkan aura UV. Ketika kita takut, ada inframerah yang memancar gitu. Jadi sama makhluk-makhluk itu yang diincar adalah ketakutan kita. Gitu. Nah ini Mas, mau saya tanyakan nih. Rumah seperti apa kalau seumpama nggak bisa dimasukin, nggak bisa dicuri gitu, biar sobat lensa misteri ini tahu gitu. Iya. Yang pertama itu yang pasti yang di dalamnya itu sering ada bacaan Al-Quran gitu. Saya juga pernah tanya sama dia, sudah target satu rumah, kemudian dia mau mau mendekati ke rumah tersebut tapi kayak merasa terpantul gitu. Nah itu dia kayak mendengar suara orang ngaji di dalamnya. Terpantul gitu. Kayak gimana? Mau masuk tapi kayak ada penghalangnya gitu loh Mas. Kayak ada penghalangnya, kayak ada temboknya tapi nggak ada. Jadi kayak ada aura yang menghalangi gitu loh. Kayak gitu. Saya pernah tapi dia nggak sampai apes sampai ketahuan orang nggak. Cuma sudah menargetkan satu rumah. Pas dia mau masuk ke halamannya itu di gerbangnya itu kayak ada yang menghalangi gitu. Jadi mau masuk itu nggak bisa, kayak ada temboknya gitu loh Mas. Jadi kayak mental gitu. Itu Mas, ketika kita mengaji itu auranya itu atau faedahnya itu nggak kita rasakan seketika itu juga. Kadang walaupun kita setelah mengaji kita tidur kan ada surat yang misalnya kita baca kita akan dilindungi sepanjang malam. Nah kan kayak gitu. Jadi faedahnya itu nggak ketika dia mencuri ada orang ngaji, nggak selalu seperti itu. Kalau di dalam
pikiran saya itu rumah itu sudah terbiasa ada lantunan Al-Quran, sehingga ketika ada kejahatan yang mendekat itu sama Allah dilindungi kayak gitu. Nah ini 1 bulan kira-kira dapat berapa itu? Dia itu tiap malam Jumat mas, tiap malam Jumat itu berapa ya, menjalankan itu. Kalau 1 bulan kayaknya saya nggak pernah nanya nominalnya mas, kayaknya, tapi dia ngakunya itu setiap harinya setiap malam Jumat. Tapi ada sampai 100 juta gitu? Kayaknya ya sekitar segitu, tergantung kekayaan yang itu, yang apa ya, yang dia targetkan gitu loh mas. Gitu. Soalnya saya pernah nanya juga ke babi ngepet ini bedanya sama tuyul apa gitu. Saya tanya sama dia, kalau tuyul itu apa ya, targetnya itu banyak. Jadi misalnya satu kampung itu yang jadi target, tapi yang diambil cuma 1 lembar. Jadi dari rumah ini 1 lembar, dari rumah ini 1 lembar, dari rumah ini 1 lembar gitu. Kalau babi ngepet itu 1 rumah tapi diambil semua. Nah waktu di rumah itu kan besar, ada pembantunya? Sepi mas rumahnya, nggak ada pembantunya, nggak ada apa, kayaknya dia tinggal sendiri. Berani ya? Kayaknya sih seperti itu. Jadi dari rumah sebesar itu tuh biasanya kan ada tukang kebun atau ada satpamnya atau ada apa gitu. Kita 2 jam di situ ya nggak ada gerak-gerik orang selain dia itu. Bahkan kita mau numpang ke kamar mandi, kita nggak tahu kalau di dalam ada orang apa enggak. Yang jelas kita mau ke kamar mandi pun itu nggak boleh numpang di situ. Jadi kita cuma bertamu di ruang tamunya aja. Pas kita kebelet pipis, mau izin ke kamar mandi, numpang ke kamar mandi itu diarahkan ke musola depan rumahnya itu. Ada tempat ruangan khusus nggak di situ? Kalau tebakan saya sama teman-teman itu mungkin dia menghindari kita tahu tentang itu, gitu mas. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau semua tahu juga nggak masalah sih ya, kan udah tahu toh. Iya. Takutnya mungkin apa ya, kita ikut terjerumus atau nanti setannya marah sama kita karena kita masuk ruangannya itu. Mungkin takutnya dia menjaga kita seperti itu, mungkin gitu. Waktu melihat masuk ke rumah tersebut, auranya gimana? Auranya itu kayak merah hitam pekat, jadi guys bau apa ya, kalau darah itu kan kayak bau anyir gitu, itu sudah kayak lebih kayak bau kopi bubuk itu ya mas ya, kopi bubuk tapi yang sudah berbulan-bulan berjamur itu mas, baunya itu kayak gitu. Berarti manusia biasa juga bisa mencium? Kalau teman saya berdua nggak merasa, mereka asik aja ngobrol gitu. Terus kalau saya lihat sekeliling kayak gitu, dan apa ya, kursinya itu warna merah mas, kursinya warna merah, terus cat dindingnya juga di warna merah, karpetnya itu juga di warna merah, terus hiasan di itu banyak yang warna merah semua. Kenapa tuh? Gak tahu mas, kayaknya memang identiknya seperti itu. Kalau rumahnya dia di depan warnanya putih, kayak memang rumah pada umumnya, tapi ketika kita masuk itu serba merah gitu, jadi kayak menyala gitu, kayak dari karpet, hiasan dinding, kemudian apa ya, perintilan yang ada di atas meja, kayak hiasan itu, sofa, karpet itu semuanya warna merah. Nah ini barangkali nih teman Mas Jan ini lihat video ini gimana? Ya pesan saya sih, kalau memang itu sudah apa ya, jalan hidupnya kamu, ya sudah kamu jalani saja. Kita sebagai teman itu sudah nggak kurang-kurang untuk menasehati kamu supaya kamu cepat balik. Mungkin masih ada kesempatan tobat, atau mungkin masih ada apa ya, masih dikasih umur gitu. Tapi kita sudah berulang kali memberikan nasihat, juga berulang kali untuk mengatakan yang ingin kami katakan supaya kita bisa balik seperti dulu. Tapi kamu tetap bersikukuh dengan pilihan kamu. Seenggaknya saya menceritakan kisahnya ini, kalau kamu nggak bisa bertobat, seenggaknya bisa jadi pengalaman buat teman-teman lain yang melihat video ini. Gitu. Nah ini mau tanya lagi nih mas, misalkan temennya sampean udah tobat gitu, terus ke depannya bakal gimana rumahnya dan mobilnya? Kalau dari kata-katanya itu kayaknya kita ya Pak menutup kemungkinan kalau dia tobat kan masih, atau dapat hidayah kan bisa saja. Tapi kalau dia bercerita bahwa tumbalnya adalah saya sendiri, mungkin kalau dia tobat dia mungkin takut mati, mungkin seperti itu mas. Takut mati ya? Iya, karena dia sudah bilang lah tumbali sopo gitu, tumbali aku dewi gitu.
Jadi dia akan menikmati harta itu sendiri sampai dia mati, mungkin gitu. Tapi dukunnya itu pernah ngomong nggak kalau si mama ini sampai berapa tahun gitu? Enggak, saya enggak tanya ke situ, cuma yang dari penjelasan teman saya dua yang gagal tadi, cuma gitu, begitu gagal langsung disuruh tobat, gagal disuruh tobat gitu. Cuma yang terakhir tadi yang memang sudah tekadnya bulat itu tadi, sehingga pulang dengan ilmu dia tadi yang baru tadi. Oh ya Mas, yang dari kata teman sampean kan tahu kan apa tuyul-tuyul gitu, dan untuk penjelasan Mas sendiri, tuyul itu memang gimana sih Mas? Ada berapa macam atau ada bentuknya gitu? Iya, kalau yang saya ketahui itu ada dua ya Mas ya. Ada yang kita beli dari dukun, biasanya itu kalau beli itu kayak suami istri gitu yang sudah menikah, atau kalau misalnya sendiri dari diri kita sendiri itu bisa apa ya, kayak dari misalnya ada suami istri yang ingin cepat kaya itu mengorbankan anaknya sendiri, kayak misalnya anaknya apa keguguran, nah itu bisa lewat kayak kalau di Jawa itu ada sistemnya kayak bayi bajang gitu Mas. Jadi anak yang lahir meninggal itu tidak dikuburkan tapi dibawa ke rumah dukun, itu terus dimantra-mantrai bisa jadi tuyul kayak gitu. Oh, dari bayi bajang berubah dari Jadi tuyul. jadi Iya, itu apa ya? Cara-cara kalau yang cara yang pertama tadi yang umum yang mungkin orang tahu gitu. Kalau yang cara khusus tadi mungkin baru beberapa orang. Nah, misalkan nih Mas, kan ada warung-warung rumah makan tuh. Nah, temennya sampean ini pernah nggak bukan di rumah ya, terus apa itu ngepet di warung-warung gitu? Gak pernah Mas. Soalnya kan rame ya. Ya, yang dituju itu biasanya memang rumahnya orang kaya gitu. Rumahnya orang kaya yang sudah saya tadi ngomong kalau siangnya tuh dia mencari korban, terus malamnya dia eksekusi gitu. Jadi memang yang dituju itu kekayaan pribadi. Gitu. Kalau yang saya nebongi tangkap ya memang kekayaan pribadi yang tidak ada sedekahnya, mungkin seperti itu Mas. Jadi sasaran itu. Oke. Mas ini mau tanya nih di luar konteks ya. Jadi Mas ini kan bisa tuh lihat-lihat warung-warung kayak memakai pesugihan atau apa selain babi ngepet Mas ya. Itu ciri-ciri warung yang memakai pesugihan itu gimana? Atau pelaris lah katakanlah gitu. Iya. Kalau ciri-ciri secara fisik itu sebetulnya sulit ya Mas ya. Sulit dibedakan sama warung-warung yang lain. Mungkin hanya beberapa orang yang yang diberikan kesempatan atau mempunyai sensitivitas yang lebih yang bisa merasakan itu. Tapi seenggaknya ketika kita untuk orang awam, seenggaknya ketika kita mau makan atau beli makan di satu tempat, kita masuk adabnya ya baca bismillah gitulah, assalamualaikum atau baca bismillah. Nah dengan gitu kan kita bisa dihindarkan dari hal yang seperti itu. Dihindarkannya bagaimana? Entah ketika kita baca bismillah terus kita dapat firasat kalau kita makan di situ nggak enak, atau ketika kita sudah membaca doa ternyata kita ada kepentingan sehingga kita tidak jadi makan di situ gitu. Kalau untuk orang awam mungkin dari saya sih seperti itu. Kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri ketika saya makan di warung itu ada dua Mas. Yang pertama kayak ada di warung bakso, yang kedua ada di warung mie ayam itu. Kalau yang di warung mie ayam itu saya bertiga sama teman saya itu ke situ habis pulang kuliah terus mampir lah di salah satu depot mie ayam besar. Itu Mas. Jadi saya dari luar itu sudah kelihatan ada sosok itu yang kayak ngajak orang untuk ke situ gitu, sehingga orang yang nggak berminat ke situ pun yang tadinya nggak lapar malah jadi lapar kena pengaruhnya tadi gitu. Ke situ akhirnya saya ke situ. Nah saya ke situ tuh bawa botol minum bekasnya saya beli di kampus itu Mas. Terus kata orangnya, maaf Mas nggak boleh bawa minum dari luar gitu. Akhirnya ya udah Mas saya beli di sini, beli jus sama beli mie ayam, tapi punya saya nggak saya makan. Nah saya itu pengen tahu kinerjanya itu kira-kira bagaimana sih kayak warung-warung yang seperti itu gitu. Ternyata ketika teman-teman saya makan, nah sosok-sosok yang ada di situ itu keluar semua Mas, keluar semua dari dapur. Kemudian setiap makanan, setiap minuman itu kayak diludahi. Ada yang diludahi, ada yang sosok kecil seperti ini tuh naik ke atas meja terus
makanannya dikencingi, ada yang mohon maaf ya makanannya dikasih kotoran seperti itu. Tapi mereka itu kayak nggak nyadar kalau makanan mereka itu ternyata sudah diberi yang seperti itu gitu. Bahkan ada yang sampai bungkus 3, bungkus 5 sampai dibawa pulang gitu. Nah itu kalau dibawa pulang enak nggak gitu kira-kira? Ada yang rasanya beda, ada yang rasanya masih tetap sama gitu. Tapi apa ya, teman saya itu yang sama. Teman saya itu nggak makan itu nggak baca bismillah, nggak apa, langsung lahap aja. Dan mereka nggak nyadar kalau di makanan mereka itu sudah ada ya liurnya makhluk halus itu, ada kencingnya, ada kotorannya gitu. Dan yang saya lihat sendiri sih, saya alami seperti itu. Tapi pernah ya Mas Mas Jan ini menangani soal kayak warung terkena tanah kuburan gitu? Ya pernah Mas. Kita next saja ya pembahasannya. Iya bisa. Ya Mas, untuk efek yang orang yang habis dikencing itu apa ya? Kebanyakan sih mereka sakit Mas, sakit perut, kemudian yang dia biasanya itu dia nggak pernah punya riwayat penyakit itu tiba-tiba mendadak punya penyakit itu kayak gitu. Itu yang umum. Kalau yang khusus biasanya dia tampak sehat-sehat aja, nggak ada gejala penyakit apa-apa, tapi kayak temperamennya itu berubah. Kadang dikit-dikit marah, kemudian ada masalah dikit itu dia itu kayak apa ya, marah-marah sendiri, kemudian menyesali diri, kadang banting-banting barang gitu. Kalau nggak kena fisik, biasanya kena mental Mas, yang sering ke situ gitu. Efek keberlanjutan dari makan makanan yang kayak gitu itu yang saya ketahui seperti itu. Oke, jadi untuk apa itu sobat semua nih tentang babi ngepet tuh, pesan-pesannya apa nih Mas? Ya pesan-pesan saya itu sesusah apapun kita, seterhimpit ekonomi pun kita harus percaya bahwa kita tidak sepatutnya itu mengambil jalan pintas kayak gitu. Karena kenapa? Karena sesulit apapun kita itu pasti selagi kita masih ada usaha dalam hal yang halal ya Mas ya, itu mesti ada aja jalan gitu. Kalau sudah kita memang banyak yang menawarkan atau penawaran yang menggiurkan supaya kita cepat mendadak, bahkan di luar babi ngepet pun pesugihan apapun itu yang membuat kita cepat kaya, pada akhirnya itu diri kita sendiri yang menyesal. Karena kenapa? Karena ya kekayaan di dunia itu hanya sementara lah gitu, kayak gitu Mas. Oke, jadi untuk rumah-rumah nih yang nggak bisa dicuri uangnya tuh gimana tuh Mas? Iya. Pesan-pesannya nih untuk yang pertama tetap apa ya, di dalam rumah tersebut dihidupkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran untuk aktivitas ibadah seperti itu, dan hindari apa ya, mempercayai kalau misalnya di pintu dikasih bawang, dikasih seledri, dikasih apa, itu bukan untuk menangkal makhluk halus tapi untuk masak sayur sop kayaknya Mas, seperti itu ya. Jadi lebih baik dihidupkan dengan bacaan Al-Quran daripada kita mempercayai yang seperti itu. Itu lebih sepertinya lebih masuk logika dan lebih masuk di akal untuk supaya harta kita aman, diri kita juga tenang gitu. Nah ini Mas Jan ini juga pernah lihat ya apa itu kayak rumah. Nah rumah itu kalau semama dibacain apa itu Al-Quran, sholat itu auranya gimana? Iya, kalau dari saya itu baunya itu wangi gitu Mas. Baunya itu wangi, kemudian kayak apa ya, seger aja, masuk rumah itu kayak seger, wangi gitu. Walaupun rumahnya itu sederhana ataupun nggak bagus, tapi kerasan, ada di rumah itu kayak kerasan gitu. Betah ya? Iya betah. Berlama-lama di situ pun kita, walaupun kita membicarakan hal-hal yang kadang nggak penting, tapi itu kesannya itu tetap kerasan, betah gitu. Oke, terima kasih Mas Jan ya. Oke, sama-sama. Untuk next cerita kita kulas lagi nih. Dan bagi semua yang apa itu yang pernah tahu tentang cerita babi ngepet itu gimana, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya sobat. Dan bagi semua yang mempunyai kisah mistis atau horor bisa hubungi kami di nomor di samping saya ini. Dan segmen ini kita akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum.